saya ingin mengajak untuk kita bahas tema pada bulan ini yaitu Compassion for the Lost. Belas kasihan pada yang terhilang. Ya, belas kasihan pada yang terhilang. Ayatnya diambil dari Matius pasal 9 ayat 36 yang berbunyi, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, Yesus bisa melihat jauh lebih dalam di balik setiap kehidupan yang terlihat di luar yang banyak orang melihatnya. Karena Yesus bilang gini, mereka lelah dan terlantar. Jadi mungkin mereka kelihatan gagah, mereka kelihatan seperti baik-baik saja. Tapi Yesus bisa melihat jauh ke dalam kehidupan yang sesungguhnya bagi banyak orang. Dan dari sana Tuhan Yesus bilang begini, mereka lelah dan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya tidak bahas bagaimana seperti domba yang tidak bergembala, tapi bisa dibayangkan bahwa domba yang tidak bergembala adalah domba-domba yang tidak tahu tujuan hidupnya, atau domba-domba yang tidak tahu mesti kemana, dan mereka tidak ada arahan, dan mereka harus menghidupi atau mencukupkan kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka banyak lelah. Nah, konteksnya ini gini saudara, konteksnya begini, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Jadi ada banyak orang yang sebenarnya siap untuk dituai. Dalam arti gini, mereka lelah, mereka terlantar. Kenapa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Nah, pekerja sedikit. Berapa banyak orang yang mau terlibat di dalam tuaian yang ada ini? Tidak banyak saudara, ya, tidak banyak. Dan semua punya alasan, entah apa kesibukan, entah apa saja. Tetapi seringkali ada banyak orang Kristen khususnya, karena ayat ini bicara kepada orang Kristen, mereka enggan untuk melihat orang-orang yang terlantar, orang-orang yang lelah ini. Nah, oleh sebab itu memang butuh orang-orang yang memiliki belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang. So compassion adalah belas kasih. Waktu dikatakan compassion for the lost, siapa the lost itu? The lost adalah mereka yang terhilang. Saya melihat ada dua bagian di sini. Yang pertama adalah orang Kristen yang terhilang karena undur dari Tuhan. Seberapa jauh kita punya belas kasih terhadap mereka. Yang kedua adalah mereka yang memang belum percaya kepada Tuhan. Ya, seberapa jauh kita punya belas kasih terhadap mereka. Nah, saudara, saya tidak bahas tentang the lost atau mereka yang terhilang, tapi akarnya di sini sebenarnya adalah compassion itu sendiri atau belas kasih. Itu sebabnya saya hanya akan ajak kita semua untuk bahas compassion atau belas kasih. Sedikit saya berikan satu gambaran, saya tidak berani berkata ini definisi. Ya, tapi ini yang ada. Bahwa compassion atau belas kasih ini yaitu sikap hidup. Oke, sikap hidup. Dari mana datangnya nanti kita lihat. Karena itu sikap hidup akan menjadi konsisten dan dilakukan terus menerus. Saya berikan satu contoh. Gini, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Tidak peduli manusia itu baik, tidak peduli manusia itu jahat, tidak peduli manusia itu bahkan menyalibkan dia. Nah, itu sikap hati Tuhan Yesus. Jadi dia memilih untuk mengasihi karena dasarnya adalah compassion. Ya. Jadi compassion ini tidak melihat alasan apapun. Belas kasih tidak melihat alasan apapun. Karena ini adalah sikap hidup seseorang. Nah, datangnya begini. Berdasarkan kesadaran yang mendalam atas penderitaan orang lain. Kemudian menggerakkan hati untuk bertindak dengan tulus. Meringankan beban tersebut. Ingat bahwa definisi ayat tadi bahwa lelah dan terlantar. Ya, lelah dan terlantar. Jadi compassion adalah sikap hidup. Seseorang tidak, kalau sudah bicara sikap hidup, maka ini bicara prinsip hidup di dalam kehidupan mereka. Yang datangnya dari satu kesadaran
yang dalam bukan sekedar orang ini lelah, orang ini terlantar, tapi kesadaran yang mendalam atas penderitaan orang lain. Itu saya katakan tadi, apa kabar? Saya bilang kita orang beruntung. Tapi ada banyak orang yang kurang beruntung, atau bahkan ada banyak orang yang sama sekali tidak beruntung. Gitu ya. Jadi ini kesadaran yang mendalam terhadap mereka semua yang tidak beruntung karena penderitaan. Kemudian bukan hanya melihat tapi menggerakkan hati orang tersebut untuk bertindak. Nah, perhatikan kata bertindak. Dengan tulus meringankan beban tersebut. Saudara, compassion berbeda dengan kasih. Oke. Compassion berbeda dengan kasih adalah kata benda. Kalau saya katakan bahwa ini meja atau mimbar ini kata benda, ini benda, bentuknya benda. Nah, tapi mengasihi itu kata kerja. Oke. Pada waktu benda ini berfungsi, nah, baru sampai kepada mengasihi. Jadi gini, Allah adalah kasih. Oke, Allah adalah kasih. Itu kata benda. Tapi Allah ada di mana? Allah jauh dan sebagainya. Nah, kemudian kata kerjanya gini, Allah mengasihi, maka menjangkau mereka yang membutuhkan. So, belas kasih adalah tindakan nyata, bukan sekedar rasa kasihan. Oke. Nah, baik, kita lihat sendiri, kita lihat dulu. Ya. Mungkin istilah-istilah compassion, belas kasih sering kita dengar, tetapi perlu ini kita mengerti lebih dalam supaya kita bisa mengerti tema daripada bulan ini, compassion for the lost. Nah, simpati, ini bedanya ya, simpati, empati, dan compassion. Simpati adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan orang lain, peduli atas kondisi mereka. Ya. Tetapi simpati ini hanya ikut merasakan dari luar. Hanya merasakan dari luar. So, oke, dia punya hidup seperti itu, dia menderita, aduh kasihan ya, dan seterusnya. Tapi saya berhenti karena ada jarak tetap yang saya jaga, bahkan ada tembok yang membuat saya tidak datang ke orang itu. Nah, empati itu gini, saya seperti pakai sepatu orang lain. Pernah dengar istilah itu? Jadi empati adalah begini, saya memahami perasaan dia, karena saya tahu bahwa bagaimana kalau saya ada di tempat itu. Ya, itu empati. Misalnya ada seseorang yang dipecat dari pekerjaannya. Nah, kemudian kita bisa bayangkan, aduh kalau dia dipecat dari pekerjaannya, bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia penghasilan, bagaimana menyekolahkan anak-anaknya, dan kemudian sampai bahkan ikut menangis. Itu empati. Kemudian bisa mendatangi orang itu dan berkata, aku ngerti banget apa yang kamu rasakan. Simpati tidak sampai di sana. Simpati hanya, aduh kasihan nih orang itu ya. Kasihan orang itu. Nah, kemudian empati ada satu tindakan juga. Tapi belas kasih, ini kita akan lihat jauh lebih dalam. Karena belas kasih sikap hati. Empati, simpati itu kita bisa melakukannya kepada orang yang kita kenal, kita tahu. Tapi belas kasih, musuh pun kita melakukan yang terbaik bagi mereka. Itu belas kasih. Nah, ini saya ajak untuk kita bahas. Jadi bentuknya macam-macam ya, bentuknya macam-macam. Membantu orang yang susah atau berbagi dengan orang lain, itu bentuk-bentuknya saja. Atau merawat. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kami hadir di satu ibadah di mana itu adalah disebut pondok kasih. Ada mereka-mereka yang tidak bisa berpikir lurus seperti kita. Tapi ada orang-orang yang memang mau memberikan hidupnya di sana bertahun-tahun. Kami ketemu dengan orang yang kira-kira 15 tahun yang lalu, orang itu di sana, dan kami ketemu orang itu masih ada di sana. Gitu. Ya, itu sudah masuk kepada belas kasih. Atau ada istilah caregiver dan sebagainya. Oke. Bentuk lain misalnya memaafkan. Oke, kita bisa memaafkan. Sampai berapa kali? Tuhan bilangnya 70 kali 7.
Ini udah beda nih saudara. Ya udah bukan cuman karena mengasihi, tapi 70 kali 7. Itu belenger gitu loh bahasa Jermannya. Ya. Jadi itu kemudian berdoa bersama, ya, mendengarkan curhat dengan serius, nggak sekedar oke, nggak begitu. Ya, berikan waktu pendampingan. Nah, ini belas kasih. Seseorang akan lebih bisa merasakan sentuhan kasih pada waktu pendampingan. Karena pendampingan, saudara bisa jam 1 malam ditelepon, saudara bisa jam 12 malam ditelepon, atau saudara perlu pergi ke sana dan mungkin saudara mengorbankan waktu-waktu yang bisa saudara isi dengan hari-hari yang menyenangkan, tetapi semua dikorbankan karena pendampingan. Ini jauh lebih dalam dari sekedar rasa empati. Simpati, empati, saya datang, saya pergi. Tapi belas kasih, saya tinggal bersama dia. Saya tidak katakan kita pindah rumah untuk ke sana, bukan itu. Tapi kita siap, gitu. Kita siap setiap saat. Nah, juga ada banyak bentuk-bentuknya. Ada banyak, nanti kita lihat lebih dalam lagi. Nah, tadi saya katakan bahwa simpati empati biasanya terhadap orang-orang yang kita kenal. Atau mungkin kita lihat berita ada bencana banjir, oh kasihan ya di sana ya cuma sampai dikasihan gitu saudara. Empati mungkin sedikit menangis, tapi belas kasih pergi ke sana. Dan bukan cuma pergi, hai apa kabar, kasihan, saya berduka atau apa enggak. Tapi sempat tinggal di sana. Sehingga beban yang dipikul atau lelah bukan cuma fisik, tapi mental semuanya. Itu bisa terbantu, bisa lebih ringan. Ya. Jadi compassion atau belas kasih ini terhadap semua orang. Simpati dan empati kepada orang kenal, tapi belas kasih terhadap semua orang. Teman atau bukan teman, bahkan terhadap musuh. Jadi belas kasih bukan sekedar perasaan. Belas kasih adalah sikap hati. Ya. Dan pada waktu mereka bertindak, sama sekali tidak mengharapkan timbal balik. Sama sekali. Nah, karena itu sikap hati, maka seseorang akan melakukannya tanpa berpikir lagi. Dan dia akan melakukan terus menerus. Jadi kita mesti mengerti bahwa compassion adalah sikap hati. Yang bukan sekedar kita memilih. Tadi saya katakan bahwa kalau seseorang mengasihi, karena dia memilih untuk mengasihi dan tidak memilih untuk pahit. Itu yang Tuhan Yesus lakukan dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena ada banyak orang kalau misalnya katakanlah percintaan lah begitu saudara. Setelah 1-2 tahun keluarga, suami istri dan sebagainya. Oh saya cinta dan sebagainya. Setelah lewat 9-10 tahun pertengkaran, ketegangan dan sebagainya tidak selesai. Maka mereka bilang gini, cintaku habis. Nah walaupun mungkin perasaan dia tertekan terhadap pasangan. Mungkin perasaan dia itu aduh dia kok ini menyebalkan. Tapi dia tetap memilih untuk mengasihi. Itu sikap hati. So compassion adalah sikap hati. Nah sebenarnya belas kasih adalah wujud nyata dari hukum yang berbunyi kasihilah sesamamu manusia. Saudara, ada 2 hukum yang terutama. Kita belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita bedah semua itu. Ada iman, ada mengampuni, ada pengharapan, ada bicara apa saja, suruh bisa khotbahkan itu 20, 30, 40, 50 tahun. Tetapi dasar semua itu hukum yang terutama
Dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kemudian hukum yang kedua yang sama dengan hukum pertama adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi saya cuma mau bilang begini, semua hukum firman Tuhan bilang gini, semua hukum yang ada bergantung kepada kedua hukum ini. Jadi kalau ada orang yang mungkin dia baik, ada orang yang mungkin begini, ada orang yang hidup dengan iman, ada orang yang penuh dengan pengharapan yang luas, yang besar dan sebagainya. Tapi kalau dua hukum ini nggak ada, dia kehilangan semuanya. Dan salah satunya wujudnya adalah belas kasih. So, ternyata compassion tidak sesederhana yang selama ini kita dengar. Belas kasih tidak sesederhana seperti yang pernah kita dengar. Pada waktu seseorang tidak berjalan dalam belas kasih, sebenarnya dia sedang mengingkari hukum yang utama. Mungkin dia suka memberi, menolong, tapi kalau nggak konsisten dan bukan sikap hati. Begitu diomongin dia berbalik, itu bukan belas kasih. Maka dia gagal di dalam hukum yang terutama. Oke, baik. Ya. Jadi contoh utama ya Tuhan Yesus lah ya. Gitu. Tapi ada yang bilang gini, Pak itu kan Tuhan Yesus. Gitu. Oke. Baik. Ya. Jadi Tuhan Yesus tinggalkan surga, semua kemuliaannya datang ke muka bumi. Kemudian gini, namanya adalah apa saudara? Immanuel, Allah yang beserta kita. Itu kan pendampingan. Mau orangnya baik, orang tidak baik, lagi undur, nggak undur, dia bilang ini, aku tetap ada untuk kamu. So, seruan ini datang ke kita. Itu Tuhan Yesus. Baik kita lihat perumpamaan di mana Tuhan berbicara tentang belas kasih. Ada banyak contoh-contoh ya. Ada banyak contoh-contoh. Kalau tadi kita dengar contoh yang melahirkan mujizat gitu ya. Bahwa 5 roti 2 ikan dibawa ke Tuhan Yesus. Kemudian mungkin orang karena belas kasih gitu. Saudara, kasihan orang yang lapar. Tapi kemudian ada mujizat di ujungnya. Nah mungkin ada orang-orang yang saya lakukan ini supaya saya dapat mujizat. Saya mau berikan ini supaya saya menuai 10, 20, 30, 50, berapa kali lipat. Mungkin. Atau saya lakukan. Dan seterusnya. Tapi mari kita lihat. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang belas kasih. Lukas 10 ayat 29 sampai 30. Dan kita akan sedikit bahas sampai satu perikop ayat 37 itu selesai. Ya. Jadi tadi hanya prakata ya. Baik. Lukas 10 ayat 29-30. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ceritanya adalah ada orang Farisi, ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian menanyakan tentang hukum yang utama dan terutama tadi. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan kemudian yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Nah orang ini bertanya sama Tuhan Yesus, seperti apa sih mengasihi sesama manusia? Nah, kemudian ayat 20, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara tahu cerita ini kan? Gitu. Kemudian ayat 31, kebetulan, pakai kata kebetulan itu aja. Ada seorang imam. Imam ini hafal firman. Imam saudara ya. Wih dahsyat imam gitu. Bukan orang awam, orang biasa dan sebagainya. Ya, jemaat biasa. Enggak. Dia imam. Kategorinya sudah imam. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Mungkin bersimpati. Aduh kasihan ya. Gitu. Mungkin.
Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini adalah bicara-bicara pelayan ya, pelayan-pelayan Tuhan ya. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh apa saudara? Belas kasihan. Nah, Tuhan Yesus mencoba menjelaskan tentang mengasihi sesama. Aku mengasihi dia, aku mengasihi dia. Kenapa? Ya aku gak musuhan sama dia. Tapi kalau dia mencekno, sorry ya. Tapi belas kasih, nah, ini kita lihat lebih dalam. Ya. Kenapa Tuhan Yesus pakai orang Samaria? Kenapa pakai orang Samaria? Gitu. Ya. Kenapa dia pakai orang Samaria? Nah, gini saudara, sedikit saya sampaikan tentang kenapa orang Samaria. Ada apa dengan orang Samaria? Nah, orang Samaria adalah satu kelompok etno-religius, satu bangsa dengan agama yang sama. Ya, jadi tidak seperti orang Indonesia, agamanya beda-beda. Dan orang Samaria ini tinggal di wilayah utara dari Israel. Mereka keturunan campuran antara orang Israel utara, 10 suku, dan bangsa asing setelah penaklukan Asyur di abad ke-6. Ya, di abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi gini saudara. Saudara ingat bahwa setelah Salomo, Israel terpecah, Rehabiam, Yerobiam, ada 10 suku, ya, mereka tinggal di utara, ada 2 suku tinggal di selatan. Ya, 2 suku ini salah satunya Yehuda. Nah ini terus berperang antara Yehuda dan Samaria. Terus berperang. Sehingga ada permusuhan antara orang Yehuda, Yahudi, dengan orang Samaria. Gitu. Jadi permusuhan yang keras loh saudara. Kalau saudara baca ayat yang lain, Tuhan Yesus lagi jalan dengan murid. Kemudian ketemu dengan orang Samaria. Apa yang dilakukan orang Samaria itu? Diludahi. Tuhan Yesus diludahi, bahkan mereka dilempar dengan batu. Murid-muridnya bilang begini, Guru, kita turunkan api dari langit. Pernah tahu cerita itu kan? Kita turunkan api dari langit, biar mereka mati aja. Jadi ada satu permusuhan yang keras antara Samaria dengan Yahudi. Nah, orang Samaria itu pegang Taurat. Mereka berpedoman pada Taurat, tapi hanya 5 kitab. Mulai Kejadian sampai kitab Ulangan. Berbeda dengan orang Yahudi ini, ya mereka disebut Yudaisme, mereka pegang tanah. Jadi semua tanah itu bukan tanah lempung. Tanakh. Itu adalah semua mulai dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu tanah. Ini Yudaism, orang Yahudi. Oke. Pusat ibadah orang Samaria di Gunung Gerizim. Bukan di Yerusalem. Saudara ingat pembicaraan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di sumur? Ya. Tuhan Yesus bilang begini. Kan kamu nenek moyangmu menyembah di gunung itu. Itu Gunung Gerizim. Tapi sampai satu saat nanti kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4. Jadi komunitas Samaria sampai saat ini masih ada. Ya. Paspor yang mereka pegang adalah paspor Israel Palestina. Tetap sekarang ini mereka disebut sebagai bangsa Israel. Ya. Nah, jadi Samaria dan Yahudi bermusuhan. Tuhan Yesus mengangkat cerita permusuhan ini saudara. Untuk menunjukkan siapa sesama. Untuk menunjukkan belas kasihan. Gitu. Ya saudara ya.
dalam ya. Gitu. Kita bisa bersimpati, kita bisa berempati. Tapi kalau dia musuh kita, adakah belas kasihan? Nah, saya berhenti dulu. Musuh yang mengkhianati, yang mencemooh, yang menghina, yang menipu, yang mungkin pernah dipukul atau mungkin tertusuk di hati atau apa. Adakah belas kasih itu? Nah, lanjut ya. Tadi ayat 33. Ayat 34. Ia pergi kepadanya. Siapa ia? Orang Samaria itu. Imam lewat. Lewi lewat. Ini gambaran-gambaran dari orang yang berpegang pada firman Tuhan. Tapi tidak pernah mewujudkan dalam bentuk belas kasih. Kalau zaman sekarang dia orang Kristen. Gitu. Tapi oke, saudara bisa cerna sendiri. Seorang Samaria itu, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini minyak dan anggur ini berbicara tentang antiseptik dan pengurang rasa sakit. Ingat waktu Tuhan Yesus disalib mau dikasih anggur asam, itu mengurangi rasa sakit ya. Jadi seperti anestesi gitu ya. Kemudian ia, orang Samaria itu, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow. Musuh loh ini. Musuh loh. Kita ketemu orang yang bencekno, yang menghina kita, yang menipu bahkan, yang menipu habis-habisan, uang saya habis gitu saudara. Tapi waktu dia susah, kita bilang, yuk saya bantu kamu, saya gonceng kamu, saya antar kamu dengan mobil saya, gitu. Ya, atau kapok loh, gitu. Makanya jangan singgung-singgung, ini biji mata Tuhan. Kamu singgung biji mata Tuhan, kamu diculak sama Tuhan, maka kakimu patah, maka hidupmu begini dan seterusnya. Oh, saya orang Kristen, tidak begitu. Ya, saya orang Kristen. Jadi saya doanya gini, Tuhan, Engkau tahu dah Tuhan, dia menyakiti hatiku Tuhan. Kau tahu banget, aku kan biji matamu ini. Jadi dia tuh menyakiti Engkau loh Tuhan, ngerti kan Tuhan? Oke, ayat 35, keesokan harinya. Jadi dia bawa ke penginapan nih saudara. Dia yang bayarin, keesokan itu dia udah bersihin semua lukanya, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Pada waktu itu 1 dinar itu upahnya bisa hidup untuk bisa 1 tahun. Karena mereka hidup dalam shekel. Jadi katanya rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kenapa dia tinggal? Mungkin dia ada usaha. Mungkin dia ada janji dengan keluarganya. Mungkin dia ada semua dengan orang yang dia. Tetapi apakah dia tinggal begitu saja? Dia minta kepada pemilik penginapan. Aku taruh uang ini. Kamu rawat. Kalau kurang, nanti waktu aku datang kembali. Artinya gini, orang Samaria akan datang kembali. Sampai ada kepastian orang ini pulih. Yuk kita lanjut ya. Ayat 36. Terus Tuhan Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian.
So, pergilah dan amalkanlah belas kasihan. Enak kan nunjuk ke pelayan kan? Nunjuk ke saudara kan saya sungkan gitu. Pergilah, pulanglah, amalkanlah belas kasihan. Musuh, aku tahu perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus perumpamaan ekstrim. Selesai ibadah, kita berdoa pengutusan. Di gereja lokal, selesai ibadah itu ditutup bukan cuma dengan doa berkat, tapi doa pengutusan. Saudara perhatikan kata-kata yang saya sampaikan. Pulanglah ke tempat di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Pengutusan. Nah, sedikit akan saya tambahkan nanti. Amalkanlah belas kasihan. Karena amal ibadahmu. Ya, senyum dikit lah. Gitu loh. Pernah ditipu orang, bola balik. Pernah janji orang gak mau memenuhi, itu kan ya oke, bola balik. Maksud saya. Pernah diomongin orang, bola balik. Pernah deh. So compassion atau belas kasihan wujud dari hukum, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seseorang yang mengasihi dirinya sendiri, hal yang sama dia lakukan kepada orang lain. Itu sebabnya salah satu doa dari Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Compassion adalah buah dari hukum. Jadi ini ada hukum, saya lakukan hukum. Buahnya mana? Gitu. Kira-kira kayak gitu. Baik, kita akan selesai. Ya. Ini dari pengamatan saya kepada banyak orang. Jadi jangan merasa tertuduh, tapi ini pengamatan saya terhadap banyak orang. Ada imam, ada orang Lewi tadi. Betul? Nah, mari kita lihat. Lukas 10 ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, yang melihat orang itu, tapi yang melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu yang melewatinya dari seberang jalan. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka tidak berbelas kasihan? Ini pertanyaan. Bukankah kalau Kristen zaman sekarang, bukankah dia orang Kristen, bukankah dia sering beribadah, bukankah dia seorang pelayan? Jadi waktu saya susun ini, kemudian waktu saya bangun tidur tadi pagi, saya bilang begini, Tuhan, aku udah hidup di belas kasihan belum? Itu doa saya tadi pagi. Aku udah hidup di belas kasihan belum Tuhan? Jangan-jangan aku melayani karena ada satu motivasi yang lain. Jangan-jangan aku kepingin punya ini, aku kepingin dan sebagainya. Jadi apa yang membuat mereka tidak berbelas kasihan? Nah, seseorang memberi dengan tulus tanpa pamrih hanya jika orang itu merasa cukup atau bahkan merasa berkelimpahan. Seseorang seperti orang Samaria yang berbelas kasihan hanya jika orang itu merasa cukup bahkan merasa berkelimpahan. Kaya merasa kaya beda. Bicara cukup nggak ada ukurannya. Betul saudara? Nah, nanti kita lihat ayat-ayatnya, banyak. Jadi itu tadi saya katakan moga-moga nggak terjadi di sini.
Jadi selama orang itu masih melihat dirinya kekurangan, maka dia akan sulit berbelas kasihan tanpa pamrih. Bahkan dengan resiko disalah mengerti. Statement ini mestinya ditulis di sini ya supaya lebih jelas, tapi oke. Seseorang yang memberi dengan tulus tanpa pamrih, melakukan tindakan-tindakan kasih, belas kasihan tanpa pamrih, hanya jika orang itu merasa cukup atau merasa berkelimpahan. Selama dia merasa kekurangan, maka orang itu akan mengisi dirinya diri sendiri dan selalu melihat dirinya sendiri. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan fisik. Aku aja kurang. Ini kalau mau didalemin, aduh nggak enak banget nih. Ya gara-gara ini kan, anak muda yang kaya itu, ketekuk mukanya kan. Terus pergi lagi ninggalin Yesus. Kebutuhan diperhatikan, aku loh, kayak diperhatiin no. Gereja model apa itu? Yang begini, dia sulit perhatikan orang lain. Ya. Atau mungkin gak bisa. Dia butuh diakui. Oh aneh-aneh tindakannya. Di RBS, hari 2 minggu terakhir, bicara tentang bagaimana orang butuh pengakuan. Sehingga muncullah tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Gitu. Sudah pernah lihat nggak? Saya nggak ngomong. Orang yang misalnya bajunya belum jadi, ya, robek kiri robek kanan, kemudian bikin begini, bikin begitu, anting di mana-mana. Saya pernah lihat anting di mulut sapi, tapi ini di hidung sapi, ini di hidung orang loh saudara. Dia sedang minta diakui dan dilihat oleh orang. Dia terlantar, dia lelah. Sudah pernah lihat mobil dengan banyak stiker tempelan? Itu salah satunya. Gitu. Padahal mobilnya, ya kalau elek ya wes lah. Bersyukur aja toh. Kalau bagus, ngapain ditempel-tempel? Coba lihat saudara. Adakah mobil Mercy, Rolls Royce yang ditempel-tempel? Enggak ada. Bemo iya saudara. Tempel sini, tempel situ. Makanya saya kalau ada mobil, saya bilang, copotan tempelan. Kenapa? Ini saya terjemahkannya nggak enak ya. Kami berdua, kami olahraga. Sedikit berbicara tentang fitness. Ada pull bar, push up, pull up dan sebagainya. Dumbbell dan sebagainya. Tapi kalau saya melakukan supaya aku mendekel, apa mendekel? Belendung sana sini, kemudian sengaja pergi ke mall pakai kaos yang sempit. Saudara, saya pernah ketemu orang ini, saya bilang hati-hati dengan hidupmu. Dan yang saya katakan benar. Orang Kristen sempat melayani orang ini. Ada di mana dia? Tapi ujungnya dia pulih, puji Tuhan. Dia cuma kepengen diakui. Dia kepengen dihargai. Piro sih hargamu? Harga kita darah Yesus. Kita orang kaya, kita punya iman. Kita orang yang beruntung. Punya Yesus. Amen. Kebutuhannya dicintai. Makanya gini, kalau nggak dicintai wes nembak wes. Itu kalau anak muda. Halo, ini aku loh. Ya tahu, sakit gini masa aku nggak tahu kamu loh. Gitu. Salahkah semua? Enggak. Yesus melihat yang jauh lebih dalam. Kalau saya pakaian begini, saya menghormati ibadah.
Karena sang raja yang sedang saya sembah. Karena kehadirannya. Dan saya menghargai diri saya, itu mahal tuh. Tapi kalau saudara bilang gini, Cek, keren jasnya, tak coba tak kasih. Senyum, 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 senyum gitu. Tapi nggak ada anak laki, dia udah punya jas semua. Kok kayak perempuan ya? Gak apa-apa. Sama kayaknya, sama-sama. Saudara, orang ini hanya akan melihat dirinya sendiri. Dia tidak sempat melihat orang lain. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini kehancuran rumah tangga ada di sini. Kenapa saya bagi yang disalahkan orangnya? Saudara. Kalau orang gak bisa nyetir, jangan mobilnya dibuang. Banyak orang gak bisa atur rumah tangga, istrinya dibuang, suaminya dibuang. Belajar. Belas kasih. Perceraian dosa terbesar. Ada pengampunan, cepat-cepat minta ampun. Amen. Mazmur 78 ayat 30-31. Mereka belum merasa puas nih orang Israel di padang gurun. Sebab makanan masih ada di mulut mereka. Greedy, saudara. Serakah. Kita makan 3 kali sehari cukup. Bahkan mungkin ada beberapa yang sudah mengurangi. Jadi kalau punya uang, punya apa, makan untuk bisa 5 kali sehari. Si 2 ini loh pergi kemana? Itu sebabnya anak-anak kita belajar dengan yang namanya generasi beraksi. Itu yang kita latih mereka. Berikan uang sakumu kepada orang yang tidak kamu kenal. Kita lah. Akibatnya serakah seperti ini. Ayat 31, maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka. Dan menewaskan teruna-teruna Israel. Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Hanya orang-orang yang tidak merasa cukup. Ada orang tidak puas. Alkitab bilang gini. Orang itu mati. Walaupun dia masih bernapas. Apa kabar? Nah, nangkep dia. Kita adalah orang beruntung. Amin. Tapi banyak orang yang kurang beruntung. Ya saudara ya. Pengkhotbah 1 ayat 78. Semua sungai mengalir ke laut. Tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat. Telinga tidak puas mendengar. Ini ditulis oleh Salomo. Yang begitu hebatnya. Tapi di ujung penghidupan dia berkata semua sia-sia. Di ujung daripada kehidupannya. Dia bilang gini, ada satu yang penting. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Amsal 19 ayat 23 berkata, takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kenapa orang itu tidak merasa cukup? Dia gak pernah takut akan Allah. Kalau dia takut akan Allah itu nih. Adore him. Exalt him. Menempatkan dia di atas segalanya. Gitu. Bukan takut akan Allah. Allah ada di sini loh. Ya, kalau ibadah di tempat ini tuh Allah hadir. Hadiratnya luar biasa. Aku takut deh. Itu penuh dosa kan. Adam lari tuh. Mau berkecukupan. Gitu.
Ayatnya udah jelas tadi, kejar uang gak pernah puas lah. Gitu. Warren Buffett, orang yang menurut majalah Forbes di dunia, itu orang terkaya. Dan dia nomor 1, nomor 2, nomor 3 bolak-balik di situ aja. Di ujung hidupnya dia bilang, saya akan menyerahkan semuanya. Hidupnya sederhana, saudara. Mobil yang dia pakai adalah mobil 25 tahun yang lalu, rumahnya nggak pernah berubah. Sederhana. Dan dia tinggal pergi dari satu universitas ke universitas lain, memperlengkapi para mahasiswa. Ya. Steve Jobs bilang, jangan ajarkan anak-anakmu untuk konsumtif. Ajarkan mereka bisa menghargai nilai uang. Itu orang yang bisa beli kapal terbang, saudara. Matinya bukan sia-sia. Akhirnya dia mati karena kanker pankreas. Dan dia mengerti kehidupan. Kadang orang harus diperhadapkan sesuatu. Baru dia bilang gini, aku ngerti kehidupan. Ya. Firman bilang, pilihlah kehidupan atau kematian. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Wow, kepuasannya beda ukuran kepuasannya. Ya. Ini yang gini nih udah berhenti ngomongin orang dan sebagainya. So wajah Allah memberi kepuasan. Perjumpaan dengan Allah memuaskan. Saudara, kita puas di tengah-tengah hadirat ini. Kenapa? Karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau enggak, saudara, ini gedung ada pilar, ada begini, kok repot duduk sini. Kenapa? Karena cuma memikirkan kebutuhan dia. Tapi gini, ibadah disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Kenapa seseorang malas beribadah? Dia nggak pernah cukup. Selalu ada komen kurang. Wis gaya pakai jas ini. Apa? Oh pakai jas. Salah terus gitu loh. Oke. Kalau rasa cukup, ibadah menyenangkan. Menyenangkan. Membuat orang gak mau menghindarinya. Kalau lagi perjalanan oke lah. Tapi ada di mana? Capek. Dia orang lelah dan terlantar. Jangan diomongin. Bagian kita berbelas kasih ke sana. Amen. Perjumpaan dengan Allah itu memuaskan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Firman Allah setiap pagi akan membuat kita puas sepanjang hari kita. Amen. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Jadi kalau pagi kejar rahmatnya. Jangan cari yang lain dulu. Maka hidup kita akan di-drive, akan didorong oleh compassion. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Besar setiamu. Saudara, compassion for the lost. Mari, saya tahu persis bahwa ada banyak saudara di tempat ini yang sudah hidup di sini. Saya tahu persis. Oke? Tapi mari, masih ada banyak dan lebih banyak lagi orang yang belum beruntung. Ya. Mungkin kita nggak bisa pergi, tapi kita bisa terlibat di pelayanan gereja lokal. Yang juga akan memperlengkapi orang untuk mengutus. Hari ini, nanti di ibadah 2, kita akan berdoa pengutusan.
untuk perluasan gereja lokal keluar dari kota Banyuwangi. Ibadahnya perdana mulai sore ini. Oke, mungkin saudara nggak bisa pergi ke sana, tapi saudara bisa terlibat di dalamnya. Compassion for the lost. Amen.